Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak. Hingga detik ini kita masih diberikan kenikmatan yang tak terhitung jumlahnya, hingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Terakhir mana kemarin? Sampai terakhir hijrah ya, hijrahnya sampai para pemuda menjaga rumah Rasulullah SAW, betul ya. Jadi memang orang-orang kafir Quraisy ini mengumpulkan sekitar 11 orang dari berbagai kabilah yang mereka ditugasi untuk apa? Untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sahabat sudah berhijrah begitu. Rasulullah di antara yang akhir-akhir begitu. Kenapa kok mereka memilih 10 orang dari berbagai kabilah? Alasannya adalah supaya kesalahan ini kesalahan bersama begitu, sehingga Bani Hashim dari Rasulullah SAW tidak bisa menuntut balas karena semuanya sudah membunuh semuanya begitu. Permusuhan kalah begitu istilahnya lah, karena semuanya membunuh begitu. Tapi kalau hanya satu kabilah saja, nanti akan dimusuhi karena asobiyahnya, kedekatan emosi, kesukuannya itu sangat kuat di zaman dahulu. Tatkala mereka sepakat pada malam yang ditentukan Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah, maka 11 orang ini menunggu di rumah Rasulullah SAW. Rencana mereka ketika Rasulullah keluar, kemudian mereka akan menyerang barang-barang, membunuh barang-barang Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tahu, karena Rasul dihabarkan oleh malaikat Jibril, gitu, akan diserang. Maka Rasulullah pun menyiapkan strategi. Di antara strateginya, Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu ya, adik sepupu ya, karena anak dari pamannya, diperintahkan untuk tidur di tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berselimut dengan selimut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memakai burdah sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di malam yang ditentukan tersebut, Rasulullah memungut segenggam pasir, ditaburkan di atas kepala orang-orang yang berkumpul tadi, dan mereka semuanya nggak bisa melihat Rasulullah SAW. Masya Allah ya, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Padahal sudah mau dibunuh, dan ini bukan seorang penakut ya, Rasulullah berani begitu. Wah, nanti kayak gimana begitu kan, nanti jangan-jangan akan dibunuh. Tidak, Rasulullah berani menemui mereka dan menaburi mereka, dan Allah Ta'ala mencabut penglihatan mereka hingga mereka nggak bisa melihat Rasulullah SAW keluar di malam hari itu. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan, jadi yang menolong ini siapa? Allah Ta'ala. Jadi pertolongan dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk berusaha, ya kan? Rasulullah berusaha, tapi ternyata yang memberikan kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah seorang yang berusaha di muka bumi ini. Ketika dia usahanya macam-macam A, B, C, D, jangan lupa menggantungkan usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang mencari rezeki, dia kerjanya ya pang-pangan. Apa ya pang-pangan dia? Sungguh-sungguh begitu ya.
idza amila amalan ayyukinahu, kalau beramal orang muslim itu peng-pengan, pol-polan gitu ya, dibagus-baguskan gitu. Tapi hasilnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim, seorang mukmin itu tidak layak menjadi orang yang malas-malasan, tidak layak menjadi orang yang kemudian nggak punya apa-apa, orang berjanji. Nah, berjanji itu apa ya? Ya nggak baik gitu. Kaleng-kaleng itu nggak kaleng-kaleng gitu ya. Jadi sungguh-sungguh begitu. Ketika bekerja sungguh-sungguh. Ketika dia di bawahan, maka dia di bawahan dia sungguh-sungguh begitu. Ketika jadi pemimpin, dia pemimpinnya sungguh-sungguh begitu. Ketika dia di guru, maka jadi guru yang sungguh-sungguh. Bukan yang penting absen nanti pulang lagi, tidak begitu. Yang penting datang ke kelas, nggak begitu. Tapi dia akan berusaha untuk memperbaiki amalannya. Dan kembali lagi, dan kami jadikan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan mereka ada dinding, di belakang mereka juga ada dinding, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Dalam surat Yasin disebutkan ya, ayat 9, bagaimana kejadian ketika Rasulullah tidak keluar dari rumahnya dan sudah ditungguin 11 pemuda yang senjata lengkap begitu untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Rasulullah SAW, dan yang menjadikan siapa? Dari Allah Ta'ala sebenarnya begitu, yang menjadikan demikian. Maka mereka Rasulullah keluar ke mana? Ke rumahnya Abu Bakar. Mereka yang mengawasi ini menunggu-nunggu hingga tengah malam gitu. Sampai mereka ini, wah ini kayak gimana ini kalau nggak keluar-keluar begitu kan. Ternyata Rasulullah sudah keluar rumah. Maka ada sebagian yang menemui mereka, lewat pada mereka, yang nggak ikut memblokade tadi, nggak ikut membunuh, bertanya, ada apa gerangan yang kalian tunggu? Kalian nunggu apa sih? Maka mereka menjawab, Muhammad. Kemudian orang tadi mengatakan, sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburkan tanah di atas kepala-kepala kalian, lalu pergi menyelesaikan urusannya. Nah ini, jadi ingatin, kalian ini sudah rugi, sia-sia, nggak tahu Rasulullah lewat, nggak tahu Muhammad lewat begitu ya. Maka mereka mengatakan, demi Allah kami nggak melihatnya, kami nggak melihat Muhammad ini lewat. Sambil bersihin pasir di kepalanya tadi itu, kami nggak melihat Rasulullah lewat, Muhammad lewat begitu. Kemudian mereka ini penasaran, dilihat, diintik di dalam rumahnya, di kamarnya, ternyata masih kelihatan, oh ini masih tidur. Padahal itu bukan Rasulullah, itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka pun masih nunggu sampai pagi. Ketika sudah pagi, mereka akhirnya masuk juga, dan ternyata dapatnya siapa? Ali bin Abi Thalib yang memakai selimut dan burdah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ali pun ditangkap, ya. Ditangkap dan istilahnya kayak di penjara dulu begitu beberapa waktu. Kemudian selanjutnya dikisahkan bahwasanya Rasulullah ini meninggalkan rumahnya pada malam tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian. Makanya Rasulullah berdakwah, atau Rasulullah ya diutus berdakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun sekian begitu kan. Makanya ini tahun ke-14. Masuknya sudah tahun ke-14 kenabian. Berarti tahun pertama Hijriah gitu ya. Karena Hijriah itu diambil dari kata-kata hijrah. Menuju kepada kediaman Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan teman setianya, yang merupakan pembelanya, yang merupakan Masya Allah ya, yang membuka pintu-pintu kebaikan diantaranya adalah melalui tangan Abu Bakar As-Siddiq. Berapa orang yang
masuk Islam melalui tangan beliau begitu. Ini Masya Allah, Abu Bakar As-Siddiq. Dan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah ini selisihnya nggak terlalu jauh umurnya, sekitar berapa, 3 tahunan kayaknya ya, ya 2-3 tahunan. Jadi hampir berimbang begitu. Lebih tua Rasulullah sedikit begitu. Kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar keluar dari pintu belakang dari rumahnya Abu Bakar menuju ke arah menjauh dari Madinah gitu ya. Kalau Madinahnya arah utara, berarti ini menuju ke arah selatan dulu begitu. Ini juga salah satu taktik beliau, karena orang-orang mikir semuanya nanti akan hijrah ke Madinah, maka yang dikejar adalah ke arah Madinah. Tapi ternyata Rasulullah mengambil arah yang lain begitu ya, ke arah yang berkebalikan. Ini salah satu teknik atau taktik dari beliau. Beliau menempuh jalan ini sepanjang kira-kira 5 mil. 5 mil itu berapa kilo kira-kira? 1 mil itu 1 kilo lebih sedikit ya. Iya. Iya. Kira-kira 8 kiloan lah atau berapa begitu. Ke arah yang tadi, ke arah bukit-bukit, ke arah jalan yang terjal, ke arah yang sulit didaki, banyak bebatuan, menuju ke arah bukit yang di sana ada goa. Yang situ Rasulullah SAW bermalam 3 malam di sana. Namanya Goa Thur. Ya. Kalau pas haji atau umroh biasanya diajak ke sana ya Pak ya. Belum ke sana. Cuman saya juga belum pernah naik ya. Banyak juga yang naik ke Goa Thur juga ini gitu. Goa Hira juga sana. Nah, ini Rasulullah naik ke sana bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau bermalam di sana kira-kira 3 malam. Ketika mau masuk gua, maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, engkau jangan masuk dulu wahai Rasulullah, saya masuk dulu begitu. Jadi Masya Allah ya, inilah teman yang luar biasa. Ketika masuk gua yang belum pernah dia masuk ke situ, nggak tahu dalamnya ada apa, maka Abu Bakar mengatakan, jangan masuk dulu wahai Rasulullah, mau dilihat, dicek dulu dalamnya ini seperti apa, ada hewan-hewannya enggak yang berbahaya dan seterusnya. Nah, dia mengatakan jika ada sesuatu di dalamnya maka biarlah hanya aku yang mengalaminya. Masya Allah ya. Ini jadi bempernya dulu begitu kan. Ini timbul dari keimanan yang luar biasa pada Rasulullah, pada Allah Ta'ala. Kemudian dia masuk, yakni Abu Bakar, kemudian membersihkannya, nyapunya, dan di sana ada beberapa lubang, ya lubang ya. Kalau dulu kita zaman kecil suka nyari-nyari, nyari macam-macam, ada lubang-lubang gitu, suka nyari. Nah, tapi ini di bukit, di goa gitu ya. Maka Abu Bakar menyumbat beberapa kain untuk menyumbat lubang-lubang tersebut. Nah, masih ada 2 lubang yang nggak ditutup oleh Abu Bakar karena habis kainnya untuk menutup lubang-lubang tadi. Kemudian Abu Bakar duduk di situ, kemudian mempersilahkan Rasulullah SAW untuk masuk. Kemudian beliau mengatakan masuklah. Rasulullah pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya, lalu tertidur. Masya Allah ya, di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Dan 2 lubang tadi ditutup dengan jari kakinya Abu Bakar As-Siddiq karena kainnya sudah habis. Qadarullah, ternyata ada binatang yang menyengat Abu Bakar As-Siddiq hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini pun sakit begitu ya.
namun ia nggak bergeming sedikit pun, nggak berani untuk membangunkan Rasulullah SAW gitu ya, karena istilahnya saking khusyuknya begitu dan menahan sakitnya tadi hingga air matanya Abu Bakar ini netes begitu, netes sampailah ke Rasulullah, netes di Rasul karena Rasulullah di pangkuannya kan. Kemudian Rasulullah bangun, lalu Rasulullah mengatakan, ada apa dengan wahai Abu Bakar? Ada apa ini? Beliau melihat Abu Bakar sudah menangis ketika itu. Maka Abu Bakar mengatakan, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasulullah. Aku telah disengat, jawabnya. Abu Bakar mengatakan dia disengat oleh binatang, nggak tahu nama binatang yang disebutkan ya, entah kalajengking, entah kelabang atau apa ya, kita nggak tahu gitu karena nggak disebutkan. Allah alam bisawab, mungkin di riwayat yang lain ada, Allah alam. Kemudian Rasulullah meludah kecil ke arah bekas sengatan tersebut. Kalau istilah orang Jawa ini disuwuk tuh begitu kan, artinya ludah kecil, bukan diludahi dengan ludah yang banyak, enggak, diludahi kecil gitu ya, ke arah lukanya tadi. Dan Masya Allah, setelah diludahi oleh Rasulullah SAW, maka bekasnya hilang sama sekali, rasa sakitnya hilang. Masya Allah, ini salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Jadi hilang sama sekali begitu. Keduanya tinggal dalam gua tersebut selama 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Sementara malam-malam itu Abdullah, yakni putra Abu Bakar, Abdullah bin Abi Bakar, itu mendampingi mereka berdua kalau malam. Jadi Abdullah dan Abu Bakar ini, dan ketika itu beliau masih usia-usia balik lah begitu, belum dewasa begitu ya, belum dewasa. Tapi Masya Allah, luar biasa. Dia kalau malam itu datang ke gua sebelum subuh, dia balik lagi ke Mekah atau orang-orang Quraisy begitu ya, orang-orang kafir Quraisy begitu. Jadi seolah-olah ya nggak ada apa-apa begitu, kumpul lagi begitu kan. Jadi Aisyah mengatakan dia adalah seorang anak yang sudah menginjak usia baliknya, balik kira-kira, cerdas dan cepat paham. Dia berjalan meninggalkan keduanya menjelang waktu subuh hingga pagi harinya bisa berada di Makkah bersama dengan orang-orang Quraisy. Jadi anggapan orang-orang ini kayak bermalam di Makkah juga begitu kan. Padahal beliaulah yang sering menemui ayahandanya Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW. Lantas dia membawa berita tentang hal itu kepada mereka berdua ketika hari mulai gelap. Jadi menghabarkan bagaimana kondisi Mekah melalui siapa? Abdullah tadi, Abdullah bin Abu Bakar, menceritakan pada Rasulullah sama Abu Bakar gimana kondisinya Mekah tadi. Nah, dia cerita. Sementara Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar, menggembala kambing perah untuk keduanya dan mengistirahatkannya untuk saat di malam hari, sehingga keduanya dapat minum dari perahan susu kambing tersebut. Jadi budaknya Abu Bakar ini mensuplai minuman berupa susu kambing gitu ya. Kemudian ketika tiba waktu subuh, Amir bin Fuhairah menyeru kambing-kambingnya, gembalanya untuk pergi. Dia melakukan hal ini selama 3 hari 3 malam tadi, 3 hari begitu terus. Setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Makkah, Amir bin Fuhairah selalu mengiring kambingnya mengikuti jejaknya agar terhapus. Masya Allah ya, supaya Abdullah ini gak ketahuan jejak bekas kakinya menuju mana? Gua Sur tadi. Amir bin Fuhairah ini ngelewatin apa namanya, giring kambingnya, sehingga bekas kakinya Abdullah ini nggak kelihatan gitu. Yang ada bekas kaki kambing begitu. Dan orang-orang orang-orang kafir Quraisy itu di antara mereka ada yang ahli dalam jejak ini. Ini jejaknya siapa, usianya kira-kira sudah berapa lama jejak ini lewat, itu mereka tahu begitu. Termasuk mereka tahu dalam kisah yang lain itu kan kurma Madinah, ini kurma Yathrib, kurma Makkah, itu tahu mereka. Jadi mereka memang
istilahnya kalau orang Jawa apa namanya, ilmu titen. Ilmu titen gitu, niteni gitu. Wah ini jejaknya sudah sekian jam, jejaknya hari ini, jejaknya kemarin begitu. Karena ada perubahan kan, namanya padang pasir kan, ketika jejaknya sudah beberapa saat itu pudar begitu kan. Jadi mereka punya ilmu titen itu. Dan ini Masya Allah ditutup pintunya supaya nggak ketahuan. Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya, manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya bahwa Rasulullah lolos, eksekusi sudah disiapkan matang, ternyata Rasulullah pun lolos. Itulah kalau kuasa Allah Ta'ala. Walaupun tidak hanya 1 orang, 2 orang ya kan, 11 orang, dan itu perwakilan dari banyak kabilah hendak membunuh Rasulullah, ternyata tidak terjadi. Artinya kalau Allah Ta'ala menghendaki, walaupun manusia menghendaki, ya tidak terjadi begitu. Kemudian manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, ditanyakan Ali, kemana Muhammad begitu kan, dicari-cari. Maka Ali mengatakan nggak tahu begitu. Kemudian akhirnya mereka menemui Abu Bakar, lalu mengetuk pintunya. Di sana ada Asma. Asma ini putrinya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar, yang keluar menemui mereka. Mereka mengatakan, mana ayahmu? Maka Asma mengatakan, demi Allah aku tidak mengetahui kemana ayahku. Maka Abu Jahal yang terkenal dengan perangainya yang buruk menampar pipi Asma. Ya Allah, Asma ditampar sampai anting-antingnya lepas. Bisa bayangkan kerasnya begitu kan. Jadi bukan etok-etokan begitu, tampar bersama siapa? Abu Jahal, hingga anting-antingnya lepas. Kemudian akhirnya orang-orang kafir Quraisy memutuskan untuk menggunakan berbagai sarana, bagaimana pokoknya Muhammad ketangkap begitu, hidup atau mati begitu. Bahkan mereka memutuskan untuk memberikan hadiah sebesar 100 onta siapa yang bisa menangkap Muhammad dan Abu Bakar hidup maupun mati. 100 onta ini berapa juta kira-kira ya? Kalau 10 juta berarti 1 M. Kalau 1 juta, kalau 10 juta ya bisa hitung sendiri lah kira-kira. Ini pokoknya yang bisa nangkap dikasih hidup maupun mati. Akhirnya mereka pun semangat mencari Rasulullah SAW dan juga mencari Abu Bakar As-Siddiq, hingga para pelaku tersebut sampai di mulut gua. Akan tapi Allah Ta'ala yang Maha Kuasa atas urusannya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar, dia berkata, aku berada di sini Muhammad SAW di Gua Tur. Lalu saat aku menengadahkan kepalaku, aku dapati kaki-kaki mereka tepat di atasku. Jadi Allah Al-Ansar belum tahu, belum pernah masuk guanya seperti apa. Mungkin dari atasnya Abu Bakar melihat kaki-kaki para orang yang mencari mereka, yang mencari beliau ini. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata salah seorang dari mereka menoleh ke bawah sedikit saja, tentulah kita akan ketangkap, melihat kita. Ya itulah kekuasaan Allah tadi ya. Dia itu lihatnya anak atas mungkin begitu, nggak ada orang. Kalau lihat bawah, ketahuanlah Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Maka beliau pun mengatakan, diamlah wahai Abu Bakar, kita memang berdua, tapi Allah Ta'ala yang ketiganya. Masya Allah ya, tawakalnya ini luar biasa. Inilah tawakal yang sungguh sebenarnya begitu. Kita ini berdua wahai Abu Bakar, tapi ada Allah Ta'ala yang ketiga. Atau dalam riwayat yang lain, apa yang kau kira akan terjadi, sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan mukjizat Rasulullah SAW yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya untuk memuliakannya. Akhirnya mereka pergi dan meninggalkan
beliau berdua di dalam goa. Kemudian selanjutnya setelah hari ketiga dan istilahnya semangatnya sudah mulai reda begitu ya. Udah hari pertama nyari nggak ketemu, hari kedua nyari nggak ketemu, hari ketiga nyari nggak ketemu lagi. Akhirnya Rasulullah mulai merencanakan untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sebelumnya mereka berdua telah menyewa Abdullah bin Uraiqid Al-Laiti. Abdullah bin Uraiqid Al-Laiti yang merupakan penunjuk jalan. Jadi saat itu Abdullah bin Uraiqid ini masih dalam keadaan kafir gitu ya, belum masuk Islam. Tapi beliau ini dilihat orang yang amanah. Dan beliau Abu Bakar menyewa atau membayar Abdullah bin Uraiqid ini untuk penunjuk jalannya begitu. Dan beliau ini ahli dalam penunjuk jalan begitu. Sehingga Abu Bakar memilihnya. Dia berpengalaman gitu ya. Kemudian mereka berjanji ketemu di Gua Thur setelah 3 malam berlalu begitu. Tadi kan malam apa tadi? Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Nah, tatkala malam Senin awal bulan Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, Abdullah bin Uraiqid menemui keduanya, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, dengan membawa kedua unta itu, unta miliknya Abu Bakar yang sudah dipasrahkan pada Abdullah bin Uraiqid ini, dibawa ke Gua Thur. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi, wahai Rasulullah, gunakanlah salah satu dari kedua untaku ini. Dia menyerahkan kepada beliau yang terbaik dari keduanya. Lalu Rasulullah SAW berkata padanya, aku bayar sesuai harga. Kemudian Asma binti Abu Bakar ini mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan. Namun dia lupa bawa ikat tali untuk makanan tadi. Kemudian beliau mau membelah menyobek ikat pinggangnya. Zaman dahulu ikat pinggang ini terbuat dari kain. Kain misalnya dikrek gitu kan, disobek jadi 2. Yang satu untuk ikat makanan diikatkan di pelana kuda. Yang satu untuk ikat pinggangnya lagi. Makanya Asma ini mendapat julukan apa? Zatun nitopain. Nitoknya ini 2, pemilik 2 ikat pinggang. Karena kisah ini, tatkala dia mau ngantar bekal kepada Rasulullah SAW, beliau nggak bawa tali dan membelah atau nyuwir ya, ikat pinggangnya dari 2, satu untuk ikat pinggang, satu untuk tali makanan tadi. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat. Ikut serta bersama mereka adalah Amir bin Fuhairah, dan mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraiqid. Amir bin Fuhairah ini berarti budaknya tadi ya. Kemudian Abdullah bin Uraiqid ini siapa? Penunjuk jalan. Jadi berapa orang berarti? 4 orang. 4 orang yang mereka berjalan bersama menuju ke Yathrib. Mereka semua dibimbing oleh dari Abdullah bin Uraiqid dengan menempuh jalan pantai pesisir ke arah barat berarti ya. Jadi kalau nggak ada gambarnya ya. Kalau ini Makkah, ke arah utara ini Madinah, maka beliau berdua ke arah selatan dulu, ke arah Yaman ya, di Gua Thur selama 3 hari. Setelah itu nggak langsung balik ke Mekah, tapi kemana? Ke arah barat, ke arah pantai yang di sana ada Laut Merah, antara Jazirah Arab dengan Afrika gitu ya, ke arah mendekati pantai gitu.
Karena ini jalur yang jarang dipakai oleh manusia lewat begitu. Makanya ini yang dipilih oleh Abdullah bin Uraiqit ini aman ini begitu. Setelah dari selatan kemudian ke arah barat menuju sisir begitu ya. Walaupun nggak sampai sisir banget. Kemudian setelah tembus jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang, dia menuju ke arah utara dekat pinggir pantai Laut Merah. Dia telah mengambil jalur yang sangat jarang ditempuh oleh orang. Dia memang mengambil jalan lain istilahnya begitu ya, nggak seperti biasa. Karena kalau seperti biasanya mudah ketangkap gitu. Ibnu Ishaq menyebutkan lokasi-lokasi yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW tersebut. Dia berkata, tatkala menuju jalan membimbing keduanya keluar, dia membawa mereka berdua menelusuri jalan dataran rendah kota Makkah, kemudian menempuh kawasan pesisir hingga menjumpai jalan tembus arah bawah Usfah dan seterusnya. Ini saya juga nggak tahu tempatnya di mana aja. Yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini salah satu ahli tarikh begitu, yang sangat terkenal dan seterusnya. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia berkata, kami telah melakukan perjalanan sepanjang malam dan begitu pula keesokan harinya hingga matahari tepat di atas kepala. Jadi masya Allah ya, berarti apa ini? Jalan terus begitu kan? Malam ya jalan, siang ya pagi malam, siang ya jalan begitu. Suasana jalanan lengang dan tidak seorang pun yang lewat. Lalu aku mengangkat sebuah batu besar, ini Abu Bakar berarti ya, yang berukuran panjang yang mempunyai bayangan sehingga tidak tersengat oleh terik matahari. Lalu kami singgah untuk berteduh di bawahnya. Aku meratakan tempat dengan tangan sendiri untuk Nabi Muhammad SAW sehingga beliau dapat tidur ketika istirahat ini berarti ya. Lalu aku bentangkan hamparan yang terbuat dari kulit binatang. Kemudian beliau mengatakan, tidurlah wahai Rasulullah, aku akan mengontrol kondisi sekelilingmu. Masya Allah ya, memang top ya. Ketika Rasulullah istirahat, Abu Bakar pakai suruh istirahat? Enggak ikut istirahat. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Keliling, kontrol begitu. Aman enggak ini? Ketika ada kelihatan tanda-tanda, langsung Rasulullah diajak pergi begitu kan. Tiba-tiba aku melihat seekor penggembala sedang menggiring kambingnya menuju batu besar tersebut yang dibawa oleh Abu Bakar tadi ya. Dia yang berteduh seperti kami. Lalu aku bertanya padanya, siapa tuanmu wahai bocah, wahai gulam? Dia menjawab, seorang dari penduduk Madinah. Dan yang lain penduduk Mekah gitu ya. Aku bertanya, apakah kambing yang kamu gembalakan ada air susunya? Dia menjawab, ya. Aku bertanya, apakah dapat diperah? Dia menjawab, ya. Lalu dia mengambil seekor kambing. Aku berkata, bersihkanlah susunya dari tanah, bulu dan kotoran. Lalu dia memerah semua air susu yang terkumpul. Aku memiliki bejana kecil yang aku bawa untuk kebutuhan Nabi Muhammad SAW, dan beliau pun minum darinya. Hingga Abu Bakar pun bahagia, senang melihat Rasulullah SAW -nya. Hingga Rasulullah SAW puas dengan hal tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, bukankah sudah waktunya berangkat? Abu Bakar akan benar oleh Rasulullah, masya Allah. Jika Rasulullah mengatakan, berangkat begitu. Kemudian Abu Bakar pun berangkat dan Rasulullah pun ikut berangkat. Di riwayat yang lain, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah membaca Nabi Muhammad SAW. Hal ini karena beliau seorang sepuh yang sudah dikenal, sementara Nabi masih muda dan belum dikenal. Padahal sebenarnya tua siapa? Tua Nabi ya. Tapi terkenal siapa? Abu Bakar begitu. Seorang laki-laki berkata pada Abu Bakar, siapa laki-laki bersamamu ini? Dia menjawab, orang ini menunjuki jalanku begitu. Yang di depan siapa? Abu Bakar. Yang belakang Rasulullah SAW. Ketika ada orang tanya, karena Abu Bakar lebih terkenal daripada Rasulullah. Kalau namanya Rasulullah mungkin terkenal, sudah terkenal apa namanya, Nabi dan seterusnya gitu ya di Mekah. Tapi orang-orang jarang melihat Rasulullah SAW gitu.
Dan zaman dahulu belum ada sosial media yang sekarang gitu kan. Orang terkenal viral langsung, wah kita mau wajahnya gitu. Tapi zaman dulu tidak. Sehingga suaranya, namanya terkenal, belum tentu orangnya terkenal. Kayak gimana orangnya begitu. Nah, Abu Bakar berkhilah. Sebenarnya kan ini kayak bohong gitu kan. Padahal penulisannya kan bukan Rasulullah, ya enggak? Penulisannya siapa? Abdullah bin Uwaikid tadi. Tapi ternyata Abu Bakar mengatakan orang ini menunjuki jalan. Menunjukiku jalan. Maksudnya apa? Menunjukiku jalan yang benar, begitu ya. Jalan pada agama yang benar. Jalan kebaikan begitu. Ini untuk menyelamatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau katakan Muhammad ya udah tangkap begitu kan. Tapi Abu Bakar mengatakan orang ini menunjukiku jalan. Jadi kayak petunjuk jalanku begitu. Kemudian kisah yang lain, kisah Rasulullah dan Suraqah bin Malik gitu ya. Suraqah ini termasuk ahli di dalam menjejak tentang perjejakan gitu. Jejak ini Suraqah ini ahli. Suraqah bercerita, tatkala aku sedang duduk di majelis kaumku, yakni Bani Mudlij, datanglah seorang laki-laki dari mereka hingga berdiri di hadapan kami yang sedang duduk. Saya berkata, wahai Suraqah, baru saja aku melihat para musuh di pesisir. Aku kira mereka itu Muhammad dan para sahabatnya. Lalu tahulah aku bahwa memang mereka orangnya. Lantas aku bertanya padanya, sungguhnya yang kamu lihat itu bukan mereka, akan tapi si Fulan dan si Fulan yang berangkat di depan mata kita. Jadi Suraqah ini sebenarnya, nah ini jangan Muhammad ini. Tapi dia mengatakan itu bukan Muhammad. Ada yang bilang kan, di pesisir sana kayaknya ada rombongan itu kayaknya Muhammad begitu. Tapi Suraqah apa yang katanya? Mereka bukan orangnya, bukan Muhammad begitu. Karena dia cerdik gitu ya. Kalau ia Muhammad, nanti yang lainnya juga akan ikut. Karena tadi ada 100 ekor unta bagi yang menanggap Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar begitu. Maka dia mengatakan tidak, itu tidak. Tapi ternyata diam-diam sembunyi-sembunyi dia mencari. Kemudian aku berdiam di masjid sesaat, lalu berdiri dan masuk lagi. Lantas aku menyuruh budak wanitaku agar mengeluarkan kudaku, ya kan? Ternyata dia mau mengejar begitu, yang berada di belakang bukit. Lalu dia menahannya untukku. Selanjutnya aku mengambil tombakku, lantas keluar melalui bagian belakang rumah. Ya nggak pengen dilihatin orang. Kalau lewat depan ditanya nanti, Suraqah mau kemana? Loh tadi katanya tidak Muhammad begitu. Ini kok malah ngeluarin kuda, mau kemana begitu. Dia lewat pintu belakang bawa tombak gitu kan. Karena tadi hidup maupun mati dapat hadiah begitu. Lantas menungganginya, aku mengendalikannya agar bawaku lebih dekat hingga aku mendekat dari mereka. Namun kudaku terjungkal. Jadi ketika mendekat Rasulullah, kudanya ini apa ya? Terjungkal itu nyungsep gitu. Nyungsep kudanya gitu. Mau mendekati Rasulullah, kudanya terjungkal begitu. Sehingga aku terjatuh darinya, lalu aku berdiri. Sementara tanganku meraih busur, lalu aku mengeluarkan anak panah lantas mengundinya. Apakah aku harus mencelakai mereka atau tidak? Ya, ini kebiasaan mereka orang-orang dulu ya, karena belum kenal agama Islam, itu mengundi nasib. Jangan ini, misalkan berangkat enggak gitu kan. Nah, atau ditulisi panahnya, berangkat tentunya enggak, dikeluarkan dari tempat anak panahnya itu kan. Yang keluar apa? Oh berangkat, berarti berangkat. Yang keluar ternyata oh enggak, berarti enggak. Sebagaimana kisahnya Dhunnun, Nabi Yunus alaihissalam gitu kan. Siapa yang kita akan ceburkan ke laut ini? Diundi gitu kan. Nama-namanya semua ditulis, diundi. Yang keluar ternyata namanya Yunus begitu. Nah ini sama, ini juga gitu. Dia antara mencelakai mereka, mencelakai Rasulullah gitu kan, ataukah dibiarkan gitu, selamat begitu. Diundi gitu kan.
Namun undian yang keluar justru tidak aku sukai. Lantas aku menunggangi kudaku dan tidak memedulikan perihal hasil undian. Dia undian, tapi ternyata dia mengingkari undiannya sendiri, gitu. Dia nggak suka dengan undiannya. Undiannya itu apa? Selamat, begitu kan? Nggak dilukai orang ini. Ternyata dia masih ngeyel. Enggak lah, tetap aku naik, begitu. Naik ke kuda mau mencelakai Rasulullah SAW. Tapi ternyata apa yang terjadi? Ketika ngejar lagi, terjungkal lagi. Ketika mendekati Rasulullah, terjungkal lagi, nyungsep lagi kudanya bersama dengan dia hingga dia terjatuh, begitu. Dan itu beberapa kali, begitu ya. Namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Tatkala dia sudah berdiri tegak, tiba-tiba bekas kedua tangan tadi menerbangkan debu yang mengepul di atas seperti asap, gitu ya. Dia ngundi lagi, ya keluarnya pun sama. Dia gak disuka, begitu kan, karena dia ingin mencelakai Rasulullah SAW, begitu kan. Lantas aku berteriak manggil mereka bahwa mereka aman. Rasulullah, Abu Bakar diteriaki kalian aman, begitu. Mereka pun menghentikan langkah, lalu aku menunggu kudaku hingga menemui mereka. Tatkala aku bertemu dengan dan mengingat apa yang baru saja aku alami saat tertahan dari menjamah mereka, terbesitlah dalam diriku bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW ini akan mendapatkan kemenangan. Lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya kaum telah menyediakan hadiah 100 ekor unta bagi yang dapat menangkapmu. Aku juga memberitahukan kepada mereka perihal apa yang akan dilakukan orang-orang terhadap mereka. Lantas aku menawarkan mereka perbekalan dan perlengkapan, namun beliau tidak mengajukan apapun kepadaku dan tidak meminta apapun kecuali hanya berkata, rahasiakanlah keberadaan kami. Jadi Rasulullah cuma mengatakan apa? Rahasiakanlah keberadaan kami, begitu. Padahal dia sudah ingin membunuh Rasulullah untuk mendapatkan hadiah tadi. Tapi Rasulullah pun ketika dia sudah tunduk dengan Rasulullah dan Abu Bakar, dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia cuma mengatakan, Rasulullah mengatakan rahasiakanlah keberadaan kami. Jangan bilang ke orang-orang, gitu ya, supaya perjalanan terus jalan, gitu. Lalu aku memintanya agar menuliskan jaminan perlindungan untukku. Maka beliau memerintahkan Amir bin Uhairah untuk menuliskannya. Lalu dia menuliskannya untukku pada sepotong kulit. Kemudian Rasulullah pun pergi berlalu. Ini tentang Suraqah tadi. Dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar, dia berkata, kami berangkat bersama dengan sementara orang-orang Quraisy mengejar kami, namun tidak seorang pun yang berhasil menemui kami selain Suraqah bin Malik bin Ju'shum yang menunggangi kudanya. Jadi satu-satunya orang yang bertemu Rasulullah ini adalah Suraqah ini, begitu ya, Suraqah ini. Tapi nggak bisa nangkap juga, begitu kan? Nggak bisa nangkap. Cuma ketemu dengan Rasulullah SAW. Lalu aku berkata, pelacakan ini telah mencapai kita wahai Rasulullah. Atas beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Taala itu bersama kita. Enggak usah bersedih wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah itu bersama dengan kita. Jadi mereka ini, Abu Bakar dan rombongan yang berhijrah ini, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau seorang sudah menjadi kekasih Allah taala itu demikian. Allah akan jaga dia. Kalau di hadis tentang wali itu kan begitu kan. Ketika seorang sudah mencintai Allah taala atau Allah taala mencintai seorang itu, maka kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengaran yang digunakan untuk mendengarkan. Ini kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan aku menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat sesuatu. Aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya sudah mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menjadi apa? Menjadi wali Allah taala, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi dan Rasulullah kekasih Allah taala, dan bahkan termasuk Khalilullah, ya kan? Rasulullah ini termasuk bukan hanya
cintaan ya, bukan hanya teman dekat tapi sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah pun menjaganya. Suraqah kemudian pulang dan mendapatkan orang-orang masih melakukan pencarian. Lalu dia berujar, aku telah mewakili kalian menyisir habis tempat ini. Pada awalnya dia mati-matian mencari mereka berdua, tapi kemudian akhirnya dia berubah menjadi penjaga bagi keduanya. Masya Allah ya, itulah hati yang berbolak-balik. Pada awalnya Suraqah ini yang berusaha mencari mati-matian, ternyata akhirnya Suraqah hatinya berbalik begitu ya. Kemudian Suraqah mengatakan, tidak ada, tak cari mana. Menjaga, malahan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah masuk waktu isya ini. Ya itu tadi perjalanannya ini belum selesai, hijrahnya baru sampai, tapi ini sudah mau selesai perjalanannya. Nanti kan kita lanjut lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang insya Allah Taala. Artinya perjalanan hijrah ini adalah perjalanan yang luar biasa begitu ya. Bukan hanya sekedar jalan-jalan, tidak. Bukan hanya sekedar menyelamatkan diri dari orang-orang kafir Quraisy, tidak. Ada suatu hal yang besar di Madinah nanti yang akan dibangun oleh Rasulullah SAW, membangun negeri, membangun tatanan kehidupan yang baru yang Masya Allah yang luar biasa. Dan itu yang menggentarkan orang-orang kufar begitu kan, yang semula orang padang pasir yang nggak tahu apa-apa begitu kan, setelah itu di Madinah berkembanglah Islam hingga menggentarkan orang-orang kafir Quraisy. Demikian yang saya sampaikan. Mohon salah kata, mudah-mudahan manfaat apa yang kita pelajari. Dan tutup dengan doa khusus majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.